Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tiba-tiba saja, aktivis media sosial terkenal Denny Siregar memuji-muji Roy Suryo dan kawan-kawan segera setelah Roy dinyatakan sebagai tersangka. Denny menulis di Instagramnya, "Meskipun sebel lihat mereka, sejujurnya gue kagum sama bos Panji ini. Daya tahan dan nafasnya panjang untuk membahas satu kasus, khusus untuk satu kasus saja. Dikejar terus sampai titik terakhir." Denny bahkan gak berhenti di situ. Dia tulis lagi, "Bahkan prediksiku, mereka senang ketika dijadikan tersangka. Pengadilan akan jadi panggung terbuka mereka. Jika kelak ditahan, mereka akan berpikir bahwa mereka adalah tahanan politik." Dan sebagai generasi 80-90-an, label tahanan politik itu membanggakan. Terus terang, benar-benar wow. Tapi kata sebagian orang, apakah Denny benar-benar sedang memuji Roy Suryo? Mereka bilang Denny mungkin sedang menyindir. Ucapan bahwa Roy senang dijadikan tersangka bisa jadi adalah pernyataan yang mengandung sarkasme. Maksudnya, Roy mungkin merasa hebat karena akhirnya dapat panggung besar, tapi di panggung itulah kebohongannya akan terbongkar. Ya masuk di akal sih. Tapi terus terang saya tidak setuju dengan pandangan itu. Tidak ada tanda-tanda keceriaan di wajah-wajah Roy, si Rismond, Dr. Tifa, dan 5 orang lainnya ketika diumumkan sebagai tersangka. Roy memang bilang, senyum aja ketika dimintai komentarnya soal dia dijadikan tersangka. Dr. Tifa juga dengan penuh keikhlasan bilang, dia menyerahkannya pada Allah. Rismond juga menerima walau akan mengajukan pra-peradilan. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka siap masuk ke ruang pengadilan. Roy mungkin saja memang punya sifat narsistik dan senang jadi pusat perhatian. Tapi kali ini petualangannya sudah akan berhenti dan dia harus membayarnya dengan mahal. Dalam logika Denny, Roy seolah akan melihat pengadilan sebagai panggung baru di mana dia bisa tampil sebagai martir atau pencari kebenaran yang dikriminalisasi. Tapi pertanyaan besarnya, apakah Roy, Rismond, dan Dr. Tifa benar-benar siap untuk dipenjara? Roy sebelum ini memang sudah pernah dipenjara selama 9 bulan. Tapi apa sekarang dia kembali siap untuk ditahan kembali dalam waktu yang mungkin akan lebih lama, mengingat dia kini mendapat dakwaan yang berlapis. Dia didakwa bukan hanya karena mencemarkan nama baik atau menghina, tapi juga misalnya memanipulasi ijazah Jokowi sehingga seolah-olah palsu. Kalau saya boleh bertaruh, saya bersedia bertaruh puluhan juta rupiah bahwa kali ini Roy pasti akan dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Bukti-bukti yang menunjukkan trio Roy, Tifa, Rismond itu menyebarkan fitnah tentang Jokowi sudah sangat banyak. Ini yang misalnya membuat kami, para relawan pendukung Jokowi, sempat mengajukan permintaan kepada Kapolri untuk segera mengadakan gelar perkara agar Roy bisa jadi tersangka. Ketika itu kami sempat khawatir bahwa ada kekuatan-kekuatan politik atau pemodal yang berusaha mencegah agar Roy dan kawan-kawan tidak sampai diadili. Roy juga mengada-ada agar mereka tidak dijadikan tersangka. Misalnya saja mereka bilang, mereka sekedar melakukan penelitian ilmiah untuk memeriksa kebenaran. Mereka bilang buku Jokowi's White Paper itu dibuat untuk mengungkapkan hasil penelitian mereka tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Mereka berusaha membuat masyarakat percaya apa yang mereka lakukan tidak dapat dijadikan kasus hukum pidana. Mereka seperti menuduh bahwa pemerintah dan kepolisian sedemikian otoriternya sehingga cuma karena mereka berusaha meneliti kebenaran, mereka dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Karena itulah mereka menggunakan istilah kriminalisasi alias mengkriminalkan sesuatu yang sebenarnya bersifat ilmiah. Masalahnya siapa sih yang mau percaya bahwa yang mereka lakukan adalah sekedar penelitian ilmiah? Penelitian apa? Mereka itu menuduh sejak awal bahwa ijazah Jokowi palsu. Tanpa penelitian mereka bilang ijazah Jokowi palsu. Belakangan bahkan ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan bahwa skripsi Jokowi palsu, tanda tangan pembimbingnya palsu. Jokowi tidak pernah ikut KKN, nilai IPK Jokowi terlalu rendah untuk bisa lulus. Belakangan ditambah lagi dengan tuduhan bahwa putra Jokowi Gibran juga punya ijazah palsu, bahwa dia bahkan tidak pernah lulus SMA, bahwa dia pernah berbohong, pernah kuliah. Pertanyaan saya adalah,
Apakah pernyataan-pernyataan itu didasarkan pada bukti-bukti yang mendukung? Apakah pernyataan-pernyataan itu adalah hasil penelitian atau sekedar tuduhan tanpa bukti? Roy sendiri mengaku tidak pernah memperoleh ijazah UGM Jokowi. Jadi bagaimana mereka tiba pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu? Karena itu, argumen Denny bahwa pengadilan akan menjadi panggung besar bagi Roy untuk menyajikan kebenaran sulit diterima. Yang lebih logis, di pengadilan nanti, segenap kebohongan Roy akan dibongkar. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Denny harus mengatakan Roy akan senang kalau diadili nanti? Saya rasa jawabannya karena Denny bagaimanapun masih berharap bahwa segenap omong kosong Roy itu benar adanya. Denny masih berharap ijazah Jokowi memang palsu. Saya selalu menganggap Denny adalah sosok pintar dan kritis. Tapi kali ini karena harapannya bahwa Jokowi nanti terbukti memang memalsukan ijazah, dia terjebak dalam cara berpikir yang tidak mempedulikan fakta objektif yang ada. Ini terus terang mengecewakan. Denny dulu adalah pendukung Jokowi. Dia bertarung untuk membela Jokowi. Namun kondisi sama sekali berubah pada akhir 2023 ketika Jokowi dianggap Denny berkhianat dengan beralih mendukung Prabowo. Denny ketika itu marah besar, termasuk kepada kami-kami yang juga mendukung Prabowo. Dan saya rasa dia juga percaya bahwa Ganjar yang didukungnya kalah dalam pemilihan presiden karena Jokowi dan Gibran membela Prabowo. Denny nampaknya sangat sakit hati dengan kekalahan itu. Karena itulah dia kemudian menjadi bagian dari loyalis kubu anti Jokowi. Karena itulah saya rasa dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Roy, Tifa, dan Rismond dan kawan-kawan kini harus dijadikan tersangka, akan diadili dan mungkin dimasukkan penjara. Bukan karena Denny berada bersama mereka, tapi karena bagi Denny kekalahan mereka adalah kemenangan Jokowi. Para pembenci Jokowi saat ini memang harus lebih tabah menerima kenyataan. Jokowi bukanlah penipu. Jokowi adalah orang baik. Setelah menerima itu, marilah kita sama-sama bergerak maju menuju Indonesia yang lebih indah. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.